firman. Urapi hambamu dengan kuasa rohmu yang kudus. Juga kami sekalian yang berhimpun di tempat ini, biar kami juga menerima berkat yang dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doakan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kita hari ini sebenarnya adalah hari Pentakosta, dan di dalam tradisi Alkitab itu hari yang ke-50 sejak masa panen. Jadi bagi orang Israel itu hari raya 7 minggu. Jadi setelah semua panen selesai, dan itu merupakan ucapan syukur pada hari yang ke-50. Dan bagi kita hari yang ke-50 berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus ke surga atau 10 hari setelah kenaikannya. Nah, tema yang diberikan kepada saya itu giat melayani meski menghadapi tantangan. Nah, Bapak Ibu lihat gambar di samping itu mereka semangat melayani. Makanya saya mengucapkan selamat untuk tempatnya. Tadi saya agak pangling ya. Oh, ini saya tempat membawa lebar ya, luas di depan. Rupanya renovasi ini sesuai dengan momen yang akan kita rayakan bersama. Ya, satu perkara besar yang Tuhan lakukan juga. Saya ucapkan selamat untuk Pak Sandi yang sudah lulus. Kita beri. Tadi saya sambil lihat tempat ini dibedakan dengan tahun 90-an. Ibu Ling ajak saya beberapa waktu berada di sini. Wah, ini beda sekali ya. Zaman itu semua juga masih belum termasuk pelayan Tuhan. Tapi ternyata berjalannya waktu, Kateksium sudah, Pak Sandi sudah, anak-anak juga sudah mulai berada di altar Tuhan. Nah, ini satu pekerjaan Roh Kudus yang melampaui waktu yang tidak kita bayangkan. Dan ini berarti bahwa mereka masih giat. Kalau saya katakan tahun 90, saya pernah di sini sudah sekian puluh tahun. Nah, itu berarti bahwa giat dalam melayani ini diukur atau ditentukan berdasarkan ujian waktu. Ada orang yang sekian lama, tiba-tiba di ujung itu juga teruji bahwa mereka tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang diberikan kepada saya yaitu Galatia 6 ayat yang ke-9. Nah, tapi kita lihat bahwa dari semua surat Paulus, Galatia ini bukan satu jemaat, tapi satu provinsi yang terdiri dari beberapa jemaat. Jadi surat ini unik karena di situ juga mulai tersebar ajaran atau Paulus menyebutnya sebagai Injil yang lain. Karena orang-orang yang berlatar belakang Yahudi ingin memaksa supaya orang-orang Kristen ini mengikuti tradisi Yahudi, dan seolah-olah bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu harus ada tambahannya, harus ada suplemennya. Dan itu sebabnya Paulus bilang kalau ketemu dengan orang-orang macam begini, ya terkutuklah dia, karena dia memberitakan Injil yang berbeda. Nah, penekanan Injil Yesus Kristus untuk meyakinkan kedudukan orang percaya sebagai anak-anak Allah. Makanya di Galatia itu dikatakan bahwa kita bukan anak hamba seperti Ismail, tapi kita adalah anak-anak Allah, anak-anak janji. Nah, kemudian juga kita lihat dua ayat yang diberikan kepada saya, yaitu dari Galatia 6 ayat yang ke-9 sebenarnya, tapi ini berkaitan langsung dengan ayat yang ke-10. Saya ajak kita untuk membacakan dua ayat ini. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu yang mau berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan memulai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi buah kata berbuat baik di dalam ayat yang ke-9, kata yang dipakai di sana dimulai dengan apa? Jangan jemu-jemu, jangan tawar hati, jangan kecut, jangan ciut, tetapi terus melayani dengan kasih. Nah, dikatakan di sini jangan jemu-jemu, berbuat baik. Artinya jangan tawar hati berbuat baik, karena kata berbuat baik di sini diterjemahkan sebagai melayani dengan keindahan. Dan saya kira ini keindahan tempat ibadah kita ini termasuk di dalamnya. Melayani dengan keindahan, beautiful, dengan kualitas yang bagus, bukan asal-asalan. Di Tiramisu itu saya mengatur semua yang melayani depan. Nah, kalau mereka mangkir melayani, latihan saja dengan diganti orang lain. Sebab kamu tidak punya hati yang sungguh. Saya lepas dari keterampilan skill kamu, pasti kamu jauh lebih hebat dari saya. Karena kamu tapi soal hati kamu kepada Tuhan ini harus dijaga kualitasnya, bukan sekadar kemampuan yang kita miliki, tapi Tuhan ingin kita berbuat baik dengan kualitas yang terbaik. Jadi kata Yunani yang dipakai itu kalau berarti karena baik karena berbuat. Jadi kalau itu baik karena berbuat, bukan berbuat berbaik ya, tapi baik karena berbuat. Artinya bahwa sesuatu yang kita lakukan itu harus betul-betul sebagai satu tindakan nyata. Baik kalau kita berbuat. Jadi kalau kita tidak berbuat berarti tidak baik. Nah, karena itu dikatakan jangan jemu-jemu. Nah, ini juga good quality, berarti kualitasnya baik. Nah, ini dikaitkan dengan ayat 3 dan 4. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal sama sekali ia tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi banyak orang yang kelihatannya seolah-olah baik menipu dirinya dan juga menipu banyak orang. Ya saudara, ini makanya kenapa saya memilih ayat 9 dan ke-10, karena itu sangat berbeda. Nah, perbuatan baik di ayat yang ke-9 ini apa? Kebaikan lahiriah, kebaikan moral yang bisa dilihat orang, dinilai orang, tapi belum tentu hatinya baik. Sesuatu yang dilakukan oleh orang kebanyakan. Jadi kalau orang melakukan sesuatu kepada kita, kita mengatakan bahwa orang ini baik. Atau orang ini melakukan sesuatu hal yang kita harapkan, kita katakan bahwa orang ini baik. Secara moral baik banget. Nah, tetapi diingatkan di ayat yang ketiga bahwa ada orang yang menyangka bahwa yang dia lakukannya ini berarti, padahal sama sekali tidak. Artinya berarti secara moral. Mungkin orang-orang di sekitar kita mencap orang itu baik, tapi belum tentu menurut apa yang nanti kita bahas di ayat yang ke-10. Lalu ayat yang ke-4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Makanya orang di sekitar kita menilai kita soal kita baik atau buruk. Baik atau buruk itu menurut penilaian mereka, menurut apa yang mereka lihat, apa yang mereka ketahui tentang kita. Nah, sebab itu dikatakan ini harus diuji. Nah, diujinya di mana? Diuji berdasarkan perbuatan baik yang kedua yang ada di ayat yang ke-10. Berbuat baik yang menguntungkan. Nah, ini berbeda. Jadi agaton itu tidak sama dengan kalau, walaupun dipakai bersama-sama. Nah, ini berarti profitable, perbuatan yang menguntungkan, bukan hanya buat kita, bagi orang lain dan bagi Tuhan. Lalu ini juga beneficent. Orang yang berbuat baik ini seolah-olah seorang dermawan yang memberikan bantuan, memberikan pertolongan dan sebagainya
pasal 6 ayat yang pertama ya. Di sana kita lihat terlebih dahulu. Saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi artinya perbuatan baik yang dilakukan oleh orang banyak tidak sama dengan agaton perbuatan baik yang kita lakukan. Karena perbuatan baik yang kita lakukan menolong orang yang susah, menegur orang yang salah jalan. Nah, kita lihat kalau itu dilakukan di negeri kita yang moralitasnya tinggi, nggak ada lagi koruptor ya saudara ya. Karena temannya akan menasihati, nggak boleh kamu ya, nggak boleh kamu melakukan itu, kamu nanti ditangkap KPK dan sebagainya. Itu tidak dilakukan. Oleh karena apa? Ada sikap masa bodoh yang tidak masuk dalam wilayah agaton. Jadi tidak mendermakan hatinya, perasaannya untuk orang lain. Jadi bukan semata-mata harta benda, tapi apa yang ada pada kita yang bisa kita bantu untuk menolong orang lain untuk berbuat lebih baik. Lalu ayat yang ke-6. Nah, ayat yang ke-6 ini biasanya kurangnya ada kayak karena menyangkut hamba Tuhan ini. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Dan ayat yang dipakai oleh beberapa hamba Tuhan yang membuat orang percaya, bertobat dan sebagainya. Kemudian dikatakan kamu harus melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Sokong, berikan uangmu, berikan hartamu sesuai dengan ayat ini. Saya bilang ayatnya betul. Tapi kalau saya nggak tega untuk mengucapkannya. Karena apa? Nanti orang berpikir saya mata duit. Padahal memang ayat ini betul. Para filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles dan sebagainya, mereka mengajarkan kebaikan, virtues, kebaikan yang dalam pengertian akhlaknya bagus. Ini mereka kemudian disumbang oleh orang-orang yang pada masa itu mengagumi mereka sebagai filsuf-filsuf yang mengajarkan kebaikan kepada mereka. Dan inilah yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Kebaikan yang dilakukan karena dia mendapat kebaikan yang diturunkan dari Tuhan. Berbeda, ini nggak sama. Kalau tadi ayat 9 orang melihat moralitas kita, sikap kita baik, itu umum. Orang yang nggak kenal Tuhan juga melakukannya. Tetapi ini khusus buat orang-orang yang mengenal Tuhan. Makanya dikatakan karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Tapi ada prioritasnya. Prioritasnya terutama kepada mereka yang duluan membagikan firman Allah. Lalu prioritas yang kedua, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu dalam ayat yang kedua. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya kebaikan orang ini harus standarnya apa? Hukum Kristus. Dan banyak orang mencela sesama orang Kristen karena dikatakan gak baik, itu apa jahat dan sebagainya, karena bukan berpatokan pada hukum Kristus. Kita menegur orang yang berbuat dosa, dia mungkin tersinggung, marah ke kita. Tapi kita yang menegur itu sudah memenuhi hukum Kristus, dan itulah kebaikan. Orang lain di luar sana tidak melakukan itu. Nah, karena apa? Tidak ada Roh Kudus yang mengingatkan. Karena kata agathos ini juga kita temukan dalam Galatia 5:22. Salah satu unsur buah roh, yaitu apa? Kebaikan. Tapi kebaikan di sini adalah kebaikan yang membawa keuntungan. Artinya keuntungan ini secara spiritual orang bertumbuh. Ya, saya katakan kapan di Pak Sandi selesai lulus kami minum kopi, saya cerita ke kawannya yang pendeta. Dia Pak Sandi menurut anak sekolah minggu dari senior kami, tapi luar biasa sampai bisa bertahan. Senior itu dulu apa seniornya itu kalau dagor gak kira-kira itu ya. Saya pernah kuliah dengan beliau di satu kelas, ada temannya tidur, kamu begitu pelajaran ngorok tidur, begitu pertanyaan buka mata, kadang gak boleh tidur kamu di kelas. Padahal itu sesama pendeta ditegur sama Ibu Ling.
Yaitu karena apa? Ingin supaya kawan ini juga punya mendapat keuntungan dari apa yang dia terima. Tapi hasilnya sekarang kan, Bapak Ibu yang tadi saya katakan bahwa banyak di antara kita yang masih bertahan di sini, yaitu karena kebaikan yang lahir dari kesadaran yang baik, dari etika yang menyangkut niat yang baik, juga keinginan untuk berbuat yang baik, dan ini menyangkut spiritualitas. Jadi kalau masih ada waktu kita berbuat baik kepada orang, kalau kita salam-salaman ke orang di pinggir jalan, itu orang kenal kita ramah sangat, ya pasti kemana-mana kita dicap seperti itu. Tetapi di sini kadang-kadang terutama kepada siapa? Kawan-kawan kita seiman. Nah, kawan-kawan kita seiman ini harus menerima kebaikan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kebaikan yang menurut peraturan Kristus tadi. Jadi kita melayani, kita giat, kita berbuat sesuatu oleh karena pekerjaan Roh di dalam kita. Nah, lalu kita giat melayani meski menghadapi tantangan. Nah, jangan jemu-jemu tadi dikatakan jangan kecil hati, jangan ciut, jangan tawar melayani dengan baik, tetapi harus dengan kualitas dan keindahan. Makanya dikatakan tadi di sini harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Berarti ada keindahan di sana. Nah, tetapi juga supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Itu indah. Jangan sampai kita tolong orang lain, kitanya yang jadi korban. Yang melayani Tuhan tadi kita sudah nyanyikan itu, bahwa selama ada kesempatan kita melayani Tuhan. Saya katakan saya sudah masuk usia pensiun. Ya, kalau pegawai negeri harusnya sudah pensiun. Tapi Tuhan melakukan perkara yang besar. Saya disuruh bertiga dari Tiranus, Pak Jonai Golan, Pak Sidar, kami menjadi penulis modul utama untuk Universitas Terbuka. Dan saya diundang ke sana. Saya kenapa harus saya? Saya sudah usia pensiun. Tidak apa-apa, Pak, karena melalui tim yang menelaah, Bapak diminta untuk menulis. Lalu dia sodorkan buku itu. Saya lihat cetakan kelima. Berarti saya tidak harus pergi ke seluruh Indonesia, tapi buku itu sudah pergi dan sudah dicetak 5 kali. Dan itu minggu depan juga saya harus ke sana untuk mengajar di universitas. Setiap orang dari swasta mau mengajar di negeri. Ini harusnya peraturannya tidak begitu. Tapi Tuhan bilang kalau kita tidak ciut, tidak kecil hati, Tuhan percayakan perkara yang besar. Sempat saya bilang ke istri saya saranin orang lain aja yang nulisnya. Karena ini nulisnya ribet banget, ya harus disesuaikan dengan model digital. Mungkin Pak Teddy yang paling tahu. Nah, ini harus nanti bisa diterjemahkan secara digital segala macam. Lalu waktunya sangat mepet. Tetapi di situ kita diingatkan supaya tidak jemu-jemu. Arti ya, tidak. Oh, udah hidup lagi. Nah, kesudahannya atau hasil akhirnya kita menuai. Tekun menuai itu jika kita tidak menyerah. Saya kira Pak Sandi, Pak Yonatan, juga Pak Teksiong bisa tahu ya. Orang kuliah di Terang bisa menyerah di tengah jalan. Malah bimbingan saya beberapa yang sudah bertahun-tahun, Pak, berhenti aja, nggak boleh. Gimana caranya? Dibantuin, bertolong-tolonglah menanggung beban, tapi kerjakan. Jadi ini apa? Kita akan menuai jika tidak menyerah. Kalau menyerah, tidak menuai apa-apa. Lalu berbuat baik berdasarkan prioritas. Utamakan saudara simak. Saudara kalau punya kelebihan, ya ada kekurangan di jemaat kita, ya jemaat kita dulu lah. Ya nanti kalau orang lain ada waktu, ada kesempatan, kita tolong lagi. Ini loh peraturannya. Agathos itu berarti kita utamakan orang-orang yang sudah mengenal kebaikan Tuhan. Kalau ada kesempatan, tidak dikatakan bahwa kita cuek. Kalau ada kesempatan, ada kelebihan, kita tolong banyak orang. Karena hari Pentakosta itu tadi saya katakan hari ke-50 itu
selesai musim panen. Jadi pastilah mereka bersyukur untuk panen yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tapi di antara mereka saja orang Israel tidak dibagikan kepada bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Lalu di sini diingatkan bahwa kebaikan kita, kenapa saudara Simon? Karena kebaikan yang bersumber dari Tuhan. Jadi kalau kita semua sudah mengenal Tuhan, saya kira kita semua di sini tidak akan menipu saudara Simon, kita menipu anggota jemaat kita, merugikan dia. Karena Roh Kudus pasti mencegah kita untuk melakukannya. Malah kita akan saling bantu-membantu, saling bertolong-tolongan, sebagaimana ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi hukum Kristus itu berarti apa? Ada prioritas juga, ada prioritas, sehingga kita tidak menolong semua orang. Lalu ketika kita kekurangan, lalu kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Sebab berkat yang barangkali Tuhan berikan untuk anak bapak, untuk istri bapak atau anak ibu dan sebagainya, anak tetangga yang ditolong. Ini kalau kita punya kesempatan banyak berkat, kita tolonglah sebanyak mungkin orang. Tapi ada prioritas. Prioritasnya apa? Saudara, seiman. Nah itu yang digunakan juga dalam Galatia 5:22. Buah roh itu kebaikan. Kebaikan bagi orang yang sudah menerima karunia Roh Kudus dalam kehidupannya. Nah sehingga kalau prioritas ini kita lakukan, kita akan mencapai apa yang dikatakan bahwa kita berbuat baik atas dasar etika, bukan moral semata-mata. Dan kita melakukan itu karena kita sudah mengalami apa yang namanya Tuhan berbuat bagi kita. Ya kalau saudara simak, kita pernah menolong kita, itu juga akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, istri saya sering ngobrol dengan mahasiswa yang lebih tua dari saya. Suatu saat dia kasih tahu, Pak, Bapak itu nangis apa? Nangis karena katanya Pak Dominus Bapak rohani saya. Oh, bagaimana Bapak rohani? Ini beliau usianya sangat jauh di atas saya dan sebagainya. Tapi beliau mengungkapkan bahwa ketika orang mengatakan saya tidak layak untuk menyelesaikan program ini, justru beliau membangkitkan semangat saya. Nah itu berarti bahwa kita dermawan yang keluar dari hati kita, memperhatikan kebutuhan orang lain yang barangkali tidak terungkap. Saudara, keistimewaan kita orang Kristen, Roh Kudus bekerja bagi kita. Kadang-kadang kita tolong orang nggak tahu bahwa saya nggak pernah ceritakan persoalan saya, masalah saya. Tiba-tiba Pak Yonatan menyapa saya, bertanya soal ini, atau tiba-tiba Pak ini, Pak ini. Nah, karena Roh Kudus bekerja melalui orang lain untuk menolong kita. Karena itu kita harus memiliki prioritas. Nah, prioritasnya di sini berarti pimpinan. Ada teguran yang kita berikan, ada nasihat. Karena firman Tuhan bahwa dalam Kristus ada apa? Nasihat. Kita bertolong-tolongan, tapi sekali lagi harus menurut hukum Kristus. Kalau nggak menurut hukum Kristus itu, wah, katanya kalau kita bisa korupsi banyak duit, kalau kita tolongin orang-orang miskin, wah itu dikatakan baik, tidak memenuhi hukum Kristus, saudara. Walaupun orang luar menganggap kita orang baik, Abu Bakar bisa, tapi tidak memenuhi hukum Kristus. Jadi hukum Kristus kalau kita lakukan tidak sungsang, tidak terbalik, kita akan merasakan keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat bagi kita. Nah, sebagai penutup dari firman Tuhan sesuai dengan judul kita, giat dalam melayani meskipun menghadapi tantangan. Nah, menurut konteks di sini, bahwa mereka giat melayani, tantangan yang muncul itu dalam ayat yang ketiga dan 4 tadi, bahwa ada orang-orang yang menyangka bahwa dia melakukan sesuatu padahal tidak sesuai dengan standar hukum Kristus tadi. Lalu juga ada orang yang menabur dalam kedagingan. Ya, ada orang yang menabur dalam kedagingan. Nah, kita akan menghadapi orang yang penuh dengan kedagingan, yang marah-marah, kurang bersahabat dengan kita, yang kurang ramah, kurang lemah lembut. Itu tantangan bagi kita di dalam menghadapi pelayanan.
Jadi kita jangan sampai terpancing untuk ikut menabur di dalam daging. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Sedangkan barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh. Jadi tadi kebaikan yang disebutkan di dalam Galatia 5:22 sebagai kebaikan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita, nah itu kita tabur juga di dalam bentuk roh. Nah sehingga kita juga menuai dalam roh. Dan jangan jemu-jemu. Saudara, yang tadi saya katakan bahwa ya Tuhan bekerja luar biasa di gereja ini ya. Sekian tahun kemudian teman-teman sudah sampai level tertentu, lalu di bawahnya ada anak-anak yang membackup, masih pada jalur yang sama. Saudara, sekarang lihat saya, hati saya sedih. Oleh karena pada hamba Tuhan yang mulai dengan baik, dan saya pernah menyaksikan juga. Tapi di akhirnya apa? Menawarkan jalan kompromi. Surga itu sama, Tuhan sama, neraka sama. Itu kebaikan kaos. Beautiful. Orang lain dengar, wah ini luar biasa, toleransinya hebat. Tapi tidak memenuhi hukum Kristus. Dan itu orang-orang terkenal. Dan ini giat melayani, tetapi menghadapi tantangan ini apa? Menyerah. Harusnya berdiri teguh pada prinsipnya bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya, jalan keselamatan. Tetapi sekarang dari semua bisa. Oleh karena apa? Kita mulai akrab dengan orang lain. Kebaikan moral kita lebih tinggikan daripada kebaikan yang didasari oleh pekerjaan roh dan hukum Kristus. Dan ini coba bayangkan ya. Saya bilang Pak Dominus kurang terkenal, sehingga kalau saya menyesatkan yang paling jemaat antir ya. Tapi orang yang followersnya banyak di TV, di berbagai media, sekali salah jutaan orang sesat. Dan itu kita beruntung untuk hal itu. Nah sehingga dia dalam melayani Tuhan tetap harus pada perbuatan yang baik yang didasari oleh kasih Kristus dan pekerjaan Tuhan melalui apa? Hukum Kristus. Jangan sampai kita mengorbankan hukum Kristus demi orang yang mencap kita sebagai orang baik. Wah, itu pendeta besar, baik banget. Tetapi Yesus sudah mulai tidak kenal kamu siapa. Karena kamu sudah pernah mengatakan aku sama dengan orang lain. Padahal dia tidak sama menurut firman Tuhan. Dan dia mati untuk kita. Kalau yang lain tidak mati kan. Pak Hid pernah mengatakan bahwa yuk gak boleh menyanyi lagu apa, aku mau mati. Yuk mati buat dirimu sendiri. Yang mati buat kita hanya Tuhan Yesus dan sebagainya. Dan itu yang harus kita lakukan. Tuhan memberkati kita. Selamat Paskah Pentakosta, hari yang ke-50. Roh Kudus turun ke atas kita. Saya minta singer tolong bantu kita nyanyikan lagu yang tadi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Mari jemaat bangkit berdiri ya.